kita gunakan, itu adalah, mungkin nanti saya tembak, itu adalah Quantitative Analysis for Management, bukunya Heisenberg. Jadi bukunya dalam bahasa Inggris. Tapi kalau nanti kalian pingin bahasa Indonesianya, itu silahkan beli bukunya versi apapun dengan judul satu Management Science, Riset Operasi atau Operational Research. Pengarangnya banyak. Cuman yang perlu kalian highlight bahwa dalam buku-buku itu biasanya versinya macam-macam. Misalkan untuk tabel penyusunan atau perpindahan interaksi itu kadang-kadang susunannya beda, tapi sebenarnya sama saja hasil akhirnya. Takutnya biasanya kalian akan bingung, Bu, ini tabelnya kok bentuknya ini yang di atas, ini di bawah. Kalau di buku kita itu persis di bawah sama di kiri misalkan. Nah itu saja sih biasanya kalau menggunakan buku yang berbeda dengan buku yang kita aju. Nah buku yang kita aju di sini itu menggunakan output seperti DM4 Windows. Jadi ada software. Outputnya itu mengacu pada output dari software. Nah, oke, itu untuk bukunya nanti akan saya sharekan di sini beberapa ternyata. Referensinya ini, nah, dari Render, ya, Quantitative Analysis for Management. Nah, oke, kalau kita belajar untuk memahami konsep data dari quantitative analysis. Jadi kalau kalian lihat di situ, itu adalah salah satu pendekatan saintifik yang membantu manajer untuk mengambil keputusan. Yang intinya adalah dia mengubah raw data menjadi meaningful information. Nah, ini adalah quantitative analysis. Nah, di dalam quantitative analysis itu ada dua faktor. Ada faktor kuantitatif dan ada faktor kualitatif. Apa faktor kuantitatif? Faktor kuantitatif itu datanya itu bisa dikalkulasi dengan tepat. Ya. Kalau kualitatif faktor itu datanya tidak bisa dikuantitatifkan, tetapi tidak bisa dinyatakan secara kuantitatif, tapi kita berusaha untuk mengkuantitatifkan. Jadi di dalam manajemen kuantitatif ini anak-anak kadang-kadang seperti tadi ya, ada angka-angka yang 1 tambah 1 sama dengan 12. Itu kuantitatif faktor. Tetapi ada faktor-faktor yang sifatnya subjektivitasnya tinggi. Nah ini yang tidak ada di statistik. Ya. Jadi kalau similaritas mata kuliah ini itu fungsinya sama seperti statistik. Jadi mengubah raw data menjadi informasi. Manajemen kuantitatif pun juga ada di tengah-tengahnya antara raw data dengan informasi. Nah bedanya tadi, kalau pada statistik tidak ada kualitatif faktor dalam penentuan kriteria-kriteria pengambilan keputusan. Di sini ada. Nah apa saja yang kuantitatif faktor ini nanti kalau dikaitkan dengan materi yang kita akan bahas selama 1 semester ke depan. Yang pertama sampai dengan TF6 kita akan membahas yang namanya linear programming. Nah, apa itu linear programming? Kuncinya adalah ketika kalian tahu bahwa perusahaan punya masalah di manajemen operasional dengan keterbatasan sumber daya. Kata kuncinya adalah lack of resources. Kemudian kebutuhannya adalah resource allocation, alokasi resources. Dua kata kunci itu, maka solusinya pasti linear programming. Ya, jadi mengatasi keterbatasan sumber daya menjadi pengalokasian sumber daya tadi menghasilkan optimalitas dari output yang dihasilkan. Maka itu menggunakan linear programming. Nah, linear programming ini saya yakin waktu SMA kalian sudah pernah dapat semua. Ya. Terutama yang IPA. Pasti dapat itu. Tetapi sekali lagi penekanan kita bukan pada matematika, tetapi pada bagaimana kalian bisa menginterpretasikan setiap tahapan tadi dan menggunakan setiap informasi yang keluar dari perhitungan itu untuk pengambilan keputusan. Tujuannya beda ya. Kalau waktu di SMA dulu ada hasilnya, oh nilainya sekian, 4 sama 5 pun sudah. Kita tidak ke sana, ya. Sekali lagi itu ya poinnya. Ini untuk linear programming. Jadi kita membahas sampai pertemuan ke-6 kok banyak banget tuh linear programming sampai pertemuan ke-6 gitu ya. Karena nanti kita akan membahas masalah graphical method,
kemudian 3, 4, nanti kita bahas simplex method. Ya. Kemudian ada sensitivity analysis. Apa itu sensitivity? Nah, di dalam quantitative analysis di sini intinya adalah kita memodelkan kondisi dunia nyata. Jadi seperti ini. Nah. Jadi pada quantitative analysis yang pertama itu setelah kita define the problem, kita developing model. Ya. Jadi ketika kita mendevelop model, maka kita berusaha untuk membuat kasus dunia nyata itu menjadi matematis. Contoh, kalau kalian mau ngitung profit, apa yang mau dikalkulasikan? Gampangannya kan pendapatan dikurangi biaya. Ya. Jadi itu adalah satu konsep di dunia nyata yang kemudian kalian bawa ke dalam model matematis. Dan model matematis itu dinyatakan dia harus realistik, bisa diselesaikan di sini ya. Model itu harus realistik, bisa diselesaikan dan bisa dipahami secara matematika yang merepresentasikan dari situasi tadi. Seperti tadi ya, saya mau cari profit, caranya gimana? Ya sudah, pendapatanmu berapa dikurangi biaya dikeluarkan berapa, selesai. Ya, itu developing model. Nah kemudian selanjutnya setelah kalian bisa membuat model, apa yang dilakukan? Kalian membutuhkan input untuk bisa tes apakah model kalian itu memang benar-benar bisa dibuktikan berpengaruh. Ya, developing model, kemudian developing solution, tes solutionnya apakah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Kalau sudah oke, dianalisis. Kalau sudah semuanya pas, maka diimplementasikan. Ini adalah tahapan dalam quantitative analysis approach untuk semua metode. Nah, untuk semua metode maka pendekatannya adalah defining the problem, developing model, sampai ke implementing the result. Ya. Oke, saya sudah menjelaskan sejelas ya developing model. Nah, input data bagaimana Bapak rekan-rekan semuanya? Jadi kalau input data ini tergantung datanya. Oleh karena itu kita berusaha untuk mendapatkan data itu yang tepat. Itulah kenapa UNER ada yang namanya SSO, satu data. Karena ternyata data yang kita pegang di fakultas dengan data yang dipegang di universitas itu bisa beda. Misalkan, jumlah lulusan mahasiswa S1 manajemen semester ini kita setahunnya itu 52. Ternyata yang terikut di sana hanya 48. Yang 4 ikut siapa gitu ya. Itu sering terjadi. Nah, oleh karena itu sehingga ketika kita input data, maka data yang kita input itulah yang dilihat oleh universitas. Itulah dinamakan dengan data yang valid. Apapun data yang kalian masukkan akan dikeluarkan dengan hasil yang sesuai data tadi. Ya. Oke, jadi itu pentingnya data. Jadi data yang penting itu bisa menghasilkan solusi yang tepat. Nah, kemudian di sini ya secara keseluruhan seperti ini. Ya. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan detailnya. Nah, untuk contoh selanjutnya di sini adalah ada yang namanya kualitatif faktor. Ya, kualitatif faktor. Nah, di dalam tahapan kita di sini nanti, ya, untuk yang kuantitatif faktor dulu saya tadi jelaskan sampai dengan linear programming, ada sensitivity analysis, ada integer. Ya. Nah, kemudian yang pertemuan ketujuh ini kita membahas masalah waiting line. Nah, waiting line ini itu mungkin waktu di manajemen operasi kemarin kalian sudah pernah dapat, tapi ke manajemennya. Nah, sekarang hitungannya, gampangnya gini. Kalau misalkan kalian datang sebagai nasabah bank, maka kalian lihat teller itu kan nggak selalu penuh ya. Misalkan ada 5 tuh yang tersedia, tapi kadang cuma 3, kadang cuma 2, kadang penuh, kadang 4 dan seterusnya. Itu ada hitungannya. Ya. Perbandingannya antara kecepatan layanan yang diberikan dengan kecepatan kedatangan dari nasabah. Nah, itu bisa dibantu dengan model ini. Sehingga kita bisa menentukan berapa sebaiknya teller yang harus kita sediakan sehingga nasabah yang datang itu merasa puas, nggak perlu ngantri lama-lama, tetapi perusahaan tidak nanggung biaya teller yang tinggi. Ya, jadi untuk efektivitas teller, bayangkan kalau ada teller 5 ya seneng-seneng aja
saya ini bayar retailer yang banyak nganggurnya, mereka kan juga nggak mau. Dari sisi operasional itu nggak efisien, ya. Oke, itu terkait dengan rating line. Jadi itu pun sama dengan kasir di swalayan anak-anak. Ya, pakai hitungan seperti ini. Nah, untuk materi setelah UTS, nah ini ada yang namanya simulasi. Nah, simulasi di sini biasanya pakai software, tetapi yang kita pelajari adalah logik jalannya simulasi itu. Ya, logik jalannya ya, sehingga kalian misalkan sebagai manajer nanti ini kita simulasikan. Di sini kalian sudah ada pikir, oh simulasi itu maksudnya biasanya maksudnya kayak gini. Ya, ini yang kita pelajari sekali lagi logiknya bagaimana simulasi itu berjalan. Nah, kemudian ada yang namanya sekarang ini lagi tren yaitu transportation. Apa yang dinamakan transportation? Transportation di sini biasanya digunakan untuk perusahaan logistik untuk mencari biaya yang paling murah, biaya transportasi murah untuk mendistribusikan barang dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Ya, ini menggunakan stepping stone, modi dan mobile. Dan saya nggak tahu anak-anak selalu mengeluh bahwa transportation model ini paling bulat. Ya, tapi saya kira kalian tidak nanti ya, coba dipelajari dan tanyakan ke dosennya kalau memang tidak jelas. Assignment model. Assignment model di sini biasanya digunakan untuk karyawan. Kalau misalnya gini, kalian manajer punya 4 karyawan, 2 karyawan itu sudah bekerja 10 tahun lebih, 2 karyawan lagi barusan kerja 3 bulan yang lalu. Gajinya sama nggak? Beda pasti kan ya. Nah, kalau misalkan kalian mau efisiensi, dijamin kalian akan milih baru aja bu yang kerja yang lama, nggak usah kerja banyak-banyak gitu ya. Tapi kan nggak bisa gitu. Dimana pengalaman kerja dan skillnya itu jelas berbeda. Nah, sekarang bagaimana cara kalian mengatur shift sehingga pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik, tetapi gaji yang harus kalian bayarkan tidak terlalu banyak. Ini selesai model. Ya. Nah, untuk spanning tree teknik, maksimal flow teknik, maksimal flow itu biasanya digunakan untuk salah satunya adalah kemacetan jalan raya atau di Indonesia. Jadi kalau pada jam sekian, flow-nya sekian, apa yang harus dilakukan? Nah, itu nanti bisa kalian pelajari. Nah, selanjutnya ini masih kuantitatif. Nah, ini masuk ke yang kualitatif. Nah, kualitatif di sini ada yang berkaitan dengan yang namanya Markov. Markov analysis ini biasanya gini. Gampangannya ternyata anak-anak dengan Markov analysis itu bisa diprediksikan. Contoh seperti perbankan tadi. Kalau beberapa tahun atau tahun ini kredit macet dengan kredit lancar misalkan. Kredit macet itu 30%, kredit lancar 70%. Nah, tahun depan kira-kira kredit macet itu nambah atau berkurang? Itu bisa dianalisis dengan Markov analysis ini. Jadi dari pola yang ada itu ternyata bisa diprediksikan bagaimana kondisi di biasanya digunakan untuk market share, future market share. Nah, kalau saat ini posisi kita sebagai misalkan dari sisi market kita nomor 2, ada brand lain yang nomor 1. Kira-kira tahun depan posisi kita berapa persen nih market share-nya? Itu bisa menggunakan Markov analysis. Pendekatannya lebih ke kualitatif. Nah, kemudian kualitas yang kedua adalah AHP. AHP itu sangat subjektif sekali. Tapi ini pun masih digunakan oleh Bank Indonesia dalam penelitiannya untuk mencari komoditas unggulan di setiap wilayah. Ya. Dan itu membuktikan bahwa ternyata ketika pemimpinnya berubah, komoditasnya berubah. Kenapa? Tergantung pemimpinnya ngomong apa. Jadi contoh begini, misalkan kalau saya tadi cek di sini, misalkan ada Alda, mana Alda? Nah, Alda ini mau beli motor. Kalau saya mau tanya Alda, kalau mau beli motor kira-kira kriterianya apa Alda? Hemat bensin itu. Hemat, 3 aja, hemat terus tidak mudah rusak. Hah? Tidak mudah rusak. Tahan lama. Hemat. Sama spare partnya gampang ditemui. Oke, spare partnya gampang ditemui. Ada 3 ya. Jadi hemat, bensinnya, kemudian gampang spare partnya dan tahan lama. Oke. Kemudian kalau saya tanya siapa ini? Christian Juan mana? Nah, oke Christian, kalau kamu mau beli motor, kriterianya apa mas? Kalau saya lebih ke
desain sama CC-nya sih Bu. Tiga. Desain, CC sama mungkin Harga? ya harganya. Oke, tapi kan harganya unlimited semua ya kan? Luar biasa. Berarti ini artinya ketika saya tanya pada 2 orang, maka ternyata kriterianya berbeda. Ini seperti yang saya sebutkan tadi ya, bahwa ketika memunculkan kriteria untuk mengambil keputusan beli motor, 2 orang yang berbeda akan memunculkan kriteria berbeda, gitu ya. Kemudian belum lagi ke bobotnya. Ketika kita bilang bobot, misalkan antara tadi ada harga, spare part, kemudian kualitas dan apa tadi? Tahan lama. Yang ngomong aja lupa kalau bisa ya. Hemat bensin Ibu. Hemat bensin, oke. Itu kriterianya kan berbeda lagi. Ketika saya tanyakan pada Mas Rizky ya, mungkin di Mbak Alda menyatakan Bu, untuk yang spare part itu nomor 1 Bu. Nah, kemudian kalau Mas Rizky bilang bukan Bu, spare part saya mungkin ke CC-nya tadi ya. Ya, nah gimana konsumsi bahan bakar? Itu nomor 1. Nah, itu menunjukkan bahwa pada AHP ini subjektivitasnya tinggi sekali dalam penentuan kriteria dalam membeli, misalkan kriteria untuk membeli motor itu aja sudah berbeda, apalagi untuk bobotnya, apalagi hasilnya. Misalkan di luar sudah saya sediakan 3 motor tuh dengan 3 merek yang berbeda, bisa jadi yang dibeli oleh Alda itu akan berbeda dengan Mas Rizky. Inilah yang dimaksud dengan AHP. Prakteknya nanti bisa kalian lihat sendiri pada saat perkuliahan di CM 13 ya. Dan yang terakhir materinya adalah manajemen project. Apa manajemen project ini? Nanti kalian akan diajarkan untuk memprediksikan waktu selesainya satu project. Jadi kalau misalkan project itu jelas, waktunya jelas, ya oke saja. Tapi ada masa di mana contoh paling gampang, misalkan ada orang datang ke kalian, Mas, Mbak, saya mau bangun rumah, bentuknya seperti ini. Kira-kira jadinya berapa lama ya? Nah, berarti kalian suruh breakdown tuh aktivitas untuk membangun rumah apa saja, kemudian setiap aktivitas itu butuh berapa lama, PIC-nya siapa, biayanya berapa, dan seterusnya. Dan itu nanti akan menghasilkan solusi berapa lama waktu buat kalian untuk membangun rumah. Tapi bukan hanya membangun rumah, kadang-kadang banyak event-event yang bisa kalian kelola dengan manajemen project ini. Ya. Oke, jadi kalau ada event yang dikelola anak manajemen dan tidak terkoordinasi dengan baik, maka kalian perlu masuk lagi ke manajemen operasi dan ke manajemen kuantitatif. Oke ya. Baik, ini adalah sekilas tentang apa itu manajemen kuantitatif dan juga apa itu perkuliahan. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan karena materinya cukup banyak, maka saya akan langsung masuk ke linear programming. Metode yang digunakan di dalam metode kuantitatif. Jadi di dalam manajemen kuantitatif sekitar 70% dari metode yang muncul itu sebenarnya asalnya dari linear programming. Ya, cuma kita tidak akan membahas detail masalah bagaimana turunan linear programming menjadi metode-metode tadi. Oke, apa yang dimaksud dengan linear programming? Seperti yang saya tekankan tadi, bahwa linear programming ini adalah informasi atau alat yang mengubah data menjadi informasi dalam kasus keterbatasan sumber daya. Sumber daya yang terbatas itu bentuknya apa? Kita tahu di dalam operation ada input, proses, output.
input ini yang terbatas. Input itu apa aja? Ada mesin, ada tenaga kerja, ada uang, ya, atau yang lain-lain yang menjadi input di sistem operasional. Nah, kemudian kalau definisi linear programming ini sekali lagi didesain untuk membantu manajer dalam merencanakan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan resource allocation. Ya, jadi intinya adalah memodelkan kondisi nyata ke dalam model matematis. Ini adalah pemahaman dari linear programming. Nah, kemudian apa sih yang dibutuhkan untuk menyelesaikan linear programming problem di sini? Yang jelas yang pertama itu adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu ada dua pilihannya, maximize or minimize. Ya, tidak bisa dua, satu saja. Jadi kebetulan pertamanya adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini maximize atau minimize. Kemudian ada yang namanya fungsi kendala. Nah, kemudian ada alternative forces, dan yang terakhir itu harus ada linearitas dalam equationnya atau inequalitasnya. Nah, oke, jadi ini adalah kebutuhan dari linear programming yang ternyata pada awalnya itu digunakan pada saat Perang Dunia Kedua. Tentara Amerika yang ada di mana-mana itu butuh pasokan senjata dan bahan pangan. Dan pemerintah Amerika waktu itu memiliki keterbatasan dari sumber daya tadi, sehingga pemerintah Amerika memanggil ahli matematika dan statistika. Oleh karena itu metode ini merupakan gabungan antara matematika dan statistika dikolaborasikan untuk menghasilkan hitungan-hitungan tadi, dan dianggap berhasil pada saat itu. Artinya tidak ada tentara Amerika berada di seluruh posisinya di seluruh negara ini, tidak ada kekurangan bahan pangan dan persenjataan. Ditariklah metode ini ke pemerintahan, di mana sumber daya manusia yang berkompetensi pada saat itu terbatas juga. Nah, muncullah yang tadi yang namanya assignment model. Ya. Kemudian ditarik lagi ke dunia bisnis ketika di pemerintahan ini berhasil. Nah, ketika dinyatakan berhasil di pemerintahan, maka lanjut digunakan di dunia bisnis. Nah, banyak contoh dunia bisnis ini yang sudah sukses mengaplikasikan linear programming. Jadi contoh di sini ada yang berkaitan dengan penentuan berbagai jenis kombinasi produk. Ada yang sistem distribusi yang menghasilkan transportation model dan seterusnya. Ya. Oke, kemudian secara lebih detail lagi, tadi dinyatakan bahwa di dalam linear programming itu ada beberapa kebutuhan. Ya, tadi ada fungsi tujuan, ada fungsi kendala, alternative causes, dan juga objective functionnya itu harus linear. Ya. Nah, dari sini itu berarti fungsi tujuan dan fungsi kendala itu merupakan fungsi atau model matematis. Kondisi nyata itu tidak akan menjadi model matematis kalau tidak ada yang namanya asumsi. Ya. Jadi kondisi nyata itu jadi model matematis itu tidak akan bisa kalau tidak ada yang namanya asumsi. Apa asumsinya? Yang pertama, certainty. Contoh, kalau saya sekarang ini sedang menangani atau sedang menjadi konsultan untuk perusahaan mebel, produksinya adalah meja dan kursi. Ya. Nah, kemudian ada asumsi certainty. Apa itu? Misalkan untuk data yang saya miliki satu kursi, ya, ini misalkan saja saya tanya nih di perusahaannya, Pak, Bu, kalau misalkan dari pembuatan kursi ini apa yang menjadi keterbatasan? Perusahaannya bilang sebenarnya kalau untuk kayu bahan itu nggak ada masalah. Artinya di sekitar kita itu banyak kayu yang bisa digunakan untuk mebel, paku juga kan jual banyak. Tapi yang terbatas itu adalah tenaga kerja. Gak banyak tenaga kerja dengan kemampuan tertentu yang biasa menghasilkan meja dan kursi yang kita inginkan. Nah, tenaga
yang diinginkan dari permasalahan keterbatasan tenaga kerja itu apa? Nah, kalau bisa ya dengan tenaga kerja yang ada ini saya dapat profit yang paling maksimal. Gambaran ya, permasalahan dari perusahaan. Nah, dari situ kalau saya mau mematematikakan permasalahan dari kasus perusahaan mebel tadi, maka saya harus berasumsi satu. Misalkan saya tanya nih, Pak, Bu yang punya perusahaan, satu kursi itu butuh berapa lama pengerjaannya? Oh, dia bilang ya sekitar 4 jam lah. Kalau satu meja itu sekitar 3 jam lah. Nah, ini kita asumsikan sertensi. Misalkan kalau dia punya 10 karyawan, bisa jadi karyawan 1 4 jam, karyawan 2 3 jam, karyawan ketiga 5 jam. Beda-beda. Tapi kita asumsikan ini sertensi, pasti sekian. Kurang lebih. Oke ya, itu asumsinya. Kemudian kalau misalkan saya jual satu kursi, saya itu bisa dapat 100.000 misalnya. Saya jual satu meja itu saya dapat 50.000. Sertensi, pasti. Padahal kita tahu kalau jumlahnya banyak yang dibeli, biasanya kita dikasih diskon. Kalau diskon berarti profitnya nggak sekian dong per kursi. Tapi kita asumsikan sekali lagi sertensi, pasti. Oke ya. Nah, untuk asumsi yang kedua, proportionality. Proportionality itu maksudnya kalau saya buat satu kursi 4 jam, maka saya buat 10 kursi butuh berapa jam? 40 jam. Saya jual kursi 10, saya dapat 1 juta. Ini yang namanya proporsional. Ya, jadi meskipun saya jual 10 kursi, nanti biasanya dapat diskon, labanya nggak jadi sekian, asumsinya sama sekian. Nah, itu asumsi yang kedua. Nah, asumsi yang ketiga sekarang additivity. Asumsi yang ketiga additivity. Apa additivity? Kalau misalkan hasil akhir dari solusi kita untuk perusahaan yang tadi, oh ternyata itu nanti bisa menghasilkan profit sebesar misalkan 15 juta. Maka 15 juta ini adalah hasil profit penjualan dari meja dan kursi. Nah, kalau misalkan saya bilang nanti setelah 15 juta ya ada sekitar 100 jam kerja lalu yang digunakan 100 jam kerja ini untuk digunakan untuk memproduksi meja dan sampai sini itu untuk additivity. Jadi kalau ada hasil akhir dari linear programming itu berarti dinyatakan dengan produk-produk yang dihasilkan. Nah, kemudian yang keempat, divisibility. Apa divisibility? Divisibility menunjukkan bahwa hasil akhir linear programming itu bisa berbentuk pecahan atau desimal. Ya, jadi misalkan nanti hasil akhirnya buat kursi berapa? 4,5. Membuat meja berapa? 3,2. Buku ini meja sama kursi kan kursinya bulat ya. Nah, pada kasus ini sebelum kita nanti masuk yang namanya integer programming. Integer programming itu adalah lanjutan dari linear programming yang ketika dicek produknya itu ternyata nggak bisa berbentuk pecahan. Maka ada pembulatan. Pembulatannya bukan seperti matematika, sekali lagi ini bukan matematika ya. Pembulatan 4,5 nanti ke 5, 3/30, jadi 3,2 ke 30 nggak bisa gitu. Bisa jadi ini 4,8, tiba-tiba hasil akhirnya itu ini 4, ini jadi 4. Itu ada caranya sendiri yang namanya integer programming, merupakan lanjutan dari hasil linear programming yang kalau dinyatakan hasilnya pecahan padahal produknya tidak bisa berbentuk pecahan. Ya. Nah, itu divisibility. Jadi kalau belum masuk ke level integer maka ini biarkan saja. Hasilnya pecahan ya tulis saja pecahan. Ya. Oke, jangan dibulatkan malah salah. Nah, kemudian yang terakhir 5, non-negativity. Non-negativity ini terjadi karena di dalam linear programming yang ada itu hasil pada kuadran 1, tidak ada kuadran 2, 3, 4. Jadi kalau hasilnya negatif dijamin pasti salah. Pecahan oke, negatif no. Ya, oke ya. Jadi kalau misalkan
tadi. Nah, kita datang ke Flat Furniture Company di mana dia punya 2 produk meja dan kursi. Kita tahu dalam manajemen kuantitatif, tahapan pertama adalah kita defining the problem. Nah, kemudian kita berusaha untuk mencari apa masalahnya. Saya itu memaksimalkan profit saya, Pak. Profit dari 70 penjualan 1 meja, 50 penjualan 1 kursi. Tapi tenaga kerja saya terbatas. Tenaga kerja saya di sini terbatas di mana setiap meja dan kursi itu dibuat di 2 departemen, carpentry dengan painting and furnish, dengan masing-masing posisi seperti tadi. Nah, untuk kasus seperti ini anak-anak, sebelum kalian membuat fungsi tujuan dan fungsi kendala, sebaiknya kalian petakan datanya untuk meminimalkan resiko terbalik angkanya. Kok gini kan kalian baca saja ya, kemungkinan terbaliknya tinggi. Caranya itu nanti kalian bikin tabel. Kalau di ujian nanti akan saya buatkan tabelnya. Produknya di bagian atas. Jadi misalkan ini meja, ini kursi. Kemudian di sebelah kiri itu adalah keterbatasannya. Keterbatasannya apa? Jam kerja di departemen carpentry, jam kerja di departemen painting and furnish. Painting and furnish. Nah, dari sini kalian bisa cek satu persatu bahwa carpentry ternyata dia punya jam kerja yang terbatas hanya 240 jam. Painting and furnish hanya 100 jam. Padahal carpentry ini menyatakan setiap meja itu diproses di carpentry 4 jam, 2 jam di painting and furnish. Ya? Kemudian setiap kursi itu 3 jam di carpentry, 1 jam di painting and furnish. Ya. Kemudian profitnya berapa? Profit 1 meja dapat 70, profit 1 kursi dapat 50. Nah, setelah kalian susun gini tuh kelihatan jelas angkanya gimana. Ya. Baru kalian susun ke fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan ini langsung kalian tuliskan di sini maximize. Kalian dia akan memaksimalkan profit. Kalau minimal kalian tuliskan minimal. Ini yang sering lupa. Ya. Jadi sekali lagi kalau lupa ya dikurangi nilainya 20. Kenapa? Karena kalau software nggak jalan kalau nggak ada maximize. Ya. Maximize apa? $70 penjualan setiap 1 meja. Nah, ini notasinya silakan ya, bebas ya. Mau XY, mau X1, X2, mau M sama S boleh. Tidak ada ketentuan khusus. Kalian beri nama sembarang. Saya pakai misalkan X1, X2 ya. Maksimalkan penjualan 70 setiap 1 penjualan X1 dan di sini 50 setiap 1 penjualan X2. Kita di sini ya. Nah, kemudian fungsi kendala. Fungsi kendala di sini tinggal kalian isikan. Departemen carpentry itu memproduksi meja sebanyak 4 jam, memproduksi kursi sebanyak 3 jam, dan dia memiliki waktu hanya 240. Tandanya adalah kurang dari sama dengan. Kalau lebih kurang boleh, maksimal sekian. Lebih dari itu bayar bodoh. Nah, oke, kemudian untuk yang kedua 2x1 plus 1x2 ya, buat departemen painting and furnish pakai 2 jam untuk memproduksi meja, 1 jam untuk memproduksi kursi, batasannya 100 jam. Ini lebih detail sama dengan di mana x1 x2 lebih besar sama dengan non negativity. Yang sering lupa di ujian itu ini dan ini. Ya, saya beri highlight. Itu yang sering lupa. Dikurangi pada 2 poin ini kalau masuk software nggak keluar hasil. Oke, dari sini ya, fungsi kendala dan fungsi tujuannya ada pertanyaan.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan coba gambarkan secara grafis. Kalau di dalam dunia nyata yang paling sulit itu prosesinya, Nana. Ini memang soalnya dibuat simpel, tapi pada kondisi nyata pembuatan model ini yang luar biasa. Nah, ketika modelnya salah, hasilnya tidak keluar. Karena kita salah dalam memodelkan secara matematis tadi. Oke, sampai di sini ya. Kemudian kita gambarkan sekali lagi itu hanya ada pada kuadran 1. Nah, kemudian saya tuliskan di sini ini X1, ini X2. Dimana untuk X1 kalau misalkan dibalik Bu, X2 di sini, X1 di sini sama saja. Kalian boleh nanti hasilnya sama. Ya, silakan. Ya cuman biasanya gambar kalian sama teman kalian beda titik kemencengannya gitu aja ya. Tapi secara tujuan hasilnya sama. Oke, balik lagi. Yang digambarkan pertama itu adalah fungsi kendala. Jadi ini yang saya gambar nomor 1. Jadi gimana caranya Bu? 4x1 plus 3x2 sama dengan 240. Kita buat semacam pemetaannya ini. Ketika x1 0 berapa x2? 80. Ketika X1 di sini 8. Ketika X2 0 berapa X1? 60. Ketika X1 0, X2 80 di sini ya. Ketika X2 0, X1-nya 60 di sini. Ulangi. Nah, perhatikan kalian tarik garis. Kalian beri nama line 1 karena nanti mungkin saya akan memberikan soal dengan fungsi kendala yang nggak buat ini 3, 4 sehingga untuk mengurangi waktu kalian nyari potongan itu potongan garis mana ya bukan pada pendidikan lagi itu akan menghabiskan waktu padahal pada saat ujian waktu kalian terbatas. Jadi saran saya di sini langsung tuliskan ini punyanya kendala. Nah kemudian tandanya ini lebih kecil sama dengan kalau di SMA dulu mungkin akhirannya kebalikannya ke atas. Nah, kalau di sini mengacu pada buku punya render, akhirannya ke bawah menunjukkan bahwa hasil yang diharapkan itu adalah yang mendekati titik 0. Ada maknanya ya. Oke, kemudian yang kedua, ini yang kedua, gambar kedua ya. Ini ada 2x1 tambah 1x2 sama dengan 100. Ini sebabnya kalau kalian duduk di belakang itu kenapa? Karena nggak bisa kelihatan papannya, nggak ada presentasi, nggak ada ditunjuk. Jadi kalau di depan kalian lebih enak malah tempat dosen. Nah, kan bayarnya SPP-nya kurang lebih sama ya. Di belakang sama depan itu sama. Jadi sebagian di depan ya. Jadi ini X1, ini X2. Kalau X1 0, X2 berapa? 100. Kalau X2 0, X1 berapa? 50. Nah ini kita gambarkan. Ketika X1 0, X2-nya 100. Kalau di sini. Ketika X1, X2-nya 0, X1-nya 50. Kira-kira di sini. Ini ya. Kemudian kita tarik garis. Ini punyanya kendala 2. Akhirannya kita akhir dari punyanya kendala 2 karena dia bentuknya sama dengan. Berarti mendekati titik 0. Nah dari sini ada area yang terakhir semua kendala. Maka ini yang dinamakan dengan daerah visible atau area visible area. Apa visible area? Semua kemungkinan kombinasi produksi meja dan kursi itu pasti berada di dalam visible area, tidak mungkin di luar. Oke?
kombinasi produksi dari meja dan kursi itu pasti di antara visible area di sini. Kalau lebih dari visible area, perusahaan harus ngasih lembur. Tapi selama kombinasi masih di dalam itu, maka perusahaan bisa memproduksinya tanpa lembur. Oke, sampai sini. Nah, oke, setelah kita ketemu visible area, sekarang kita butuh mencari ini kan kombinasi dari banyak meja dan kursi yang bisa dihasilkan. Tujuan perusahaan itu adalah maximize profit. Pertanyaannya, bagaimana kombinasi meja dan kursi ini yang bisa menghasilkan profit yang paling besar? Caranya ada dua, ada yang menggunakan yang namanya isoline, ada yang menggunakan corner point. Apa itu isoline? Jadi kalau misalkan nanti fungsi tujuannya mendapatkan maksimal profit, namanya iso profit. Kalau tujuannya meminimalkan biaya, namanya iso cost. Ya. Nah, sekarang untuk mencari isoline itu kita menggambarkan yang namanya fungsi tujuan. Ini akan terjadi iso profit. Bagaimana caranya? Kita cari nilai sembarang trial error yang kira-kira habis dibagi 7 dan 5. Sudah ada 5, namanya gitu ya. Jadi kita kasih nilai sembarang 70x1 plus 50x2 sama dengan 3.500. Sama seperti tadi ya, x1 x2 ketika x1 0 x2 dulu ketika x2 0 x1 oke. Jadi ketika x1 0 x2 7 dulu kita di sini ya. Kemudian ketika x2 0 x1 50 di sini. Kita tarik garis. Ini yang dinamakan dengan iso profit. Nah, ketentuannya iso profit tadi itu adalah maksimum. Ketika kita mencari nilai maksimum, garis ini kalau butuh digeser ke kanan atau ke kiri? Kalau ke kanan, karena kita butuh untuk mencari maksimal. Dan kita sudah mendapatkan garis, cara untuk mendapatkan optimalitas itu adalah menggeser garis ini di dalam visible area. Untuk mendapatkan hasil yang maksimum, geserannya ke kiri atau ke kanan? Oke, ini digeser ke kanan. Nah, ketentuannya adalah titik akhir dari visible area yang disentuh oleh iso profit ini itulah menjadi titik optimum. Ya, jadi ketika kita geser garisnya kan kelihatan yang kurang lebih nanti pasti ini yang ditentukan terakhir. Ya. Permasalahannya adalah ketika kalian menggunakan iso profit, biasanya kalau anak teknik itu pakai kertas milimeter. Jadi presisi kemiringannya itu betul-betul terjaga. Nah, ketika kita berhadapan dengan mahasiswa manajemen, biasanya keluar adalah ATM untuk mensudahi. Benar nggak? Ada kan ya? Nah, akhirnya apa penggaris biasa itu tidak bisa. Akhirnya harus presisi. Sehingga saya menyarankan untuk corner point. Apa corner point? Kalian identifikasi nilai 77 dengan logika yang sentuh oleh garis ini pasti garis ujung dari setiap area visible.
S2 sama dengan 200. Hasilnya S2 sama dengan 40. Ketika S2 40 berapa S1? Nah, 30. Sehingga koordinat di sini itu adalah 30, 40. Ini C. 30, 40. Kita masukkan 70 kali 30 tambah 50 kali 40. Hasilnya adalah 4.100. Oke, jadi ini yang besar. Sehingga kita sudah bisa mendapatkan hasil yang optimal. Tapi kalau kalian jawabnya sampai di sini nilainya baru 90. Karena ini bukan hitungan, jadi harus kalian tambahkan rekomendasi. Apa rekomendasinya? Kalau tulisan dalam bentuk kalimat ya, sebaiknya perusahaan memproduksi meja sebanyak 30 unit, kursi sebanyak 40 unit akan bisa menghasilkan profit sebesar 4.100. Itu adalah rekomendasi. Oke, sampai sini ya. Ini adalah review dari perkuliahan kalian waktu di SMA dulu kira-kira. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan kalian coba soal itu. Ada kertas. Kertas dong.